Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan ya, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi dari sebelumnya. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu rahasia besar yang dia simpan darimu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Jangan di skip-skip videonya, biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, seperti biasanya, di sini untuk kartu pembukaan atau card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Dan dimana ketika nanti Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja, tidak perlu lama-lama lagi, akan Clarissa shuffle kartunya. Oke. Yang kedua, oke, kita ambil yang atas satu. Sebentar, akan Clarissa buat capture. Ke sini. Oke, teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap-tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman bisa pilih ya, gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih benar-benar bingung, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu kartu. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang merasa sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang pertama. Jadi untuk pilihan pel yang ketiga, kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena akan kita fokuskan untuk pilihan pel yang pertama terlebih dahulu. Oke? Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Oke, lanjut sesuai dengan judul deskripsi yaitu rahasia besar yang dia simpan. Oke, rahasia besar yang dia simpan darimu ya. Jika dilihat dari energi kartunya, yang saya lihat
Ya memang orang ini tuh perubahannya terlihat secara jelas dan nyata. Dimana ya mungkin kamu mengenal orang ini yang dulu itu pribadinya benar-benar bagus. Orang ini tuh benar-benar baik. Dan yang saya lihat gitu ya, orang ini dulunya itu begitu banyak memberikan perhatian terhadap diri kamu, memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus terhadap diri kamu. Tapi entah kenapa justru di akhir-akhir ini kamu merasakan bahwa orang ini sudah berbeda, tidak seperti orang yang pernah kenal seperti dulu gitu. Dan di sini yang saya lihat posisinya kamu saat ini tuh sedang bertanda tanya. Bertanda tanya itu seperti apa sih gitu. Ini sebenarnya sedang ada apa yang terjadi? Sedang ada rahasia apa? Kok sepertinya saya merasa ada sesuatu hal yang telah dia tutup-tutupi gitu. Rahasia besar itu sepertinya ya kayak seolah-olah orang ini tuh ada sesuatu yang mengganjal gitu. Cuman kamu tidak memiliki keberanian untuk menegur dia secara langsung. Kalaupun ada yang menegur, mungkin ya dia selalu membelit-belit jawabannya gitu. Selalu memutarbalikan fakta dan selalu menggunakan alasan yang kurang logis. Yang tentunya di sini membuat kamu juga merasa pusing, merasa bingung gitu. Saya harus berbuat apa sekarang gitu. Padahal jika dipikir-pikir gitu, kamu dulu itu gak seperti ini. Kamu dulu itu sosok seseorang yang perhatian, yang begitu intinya tuh cintanya itu menggebu-gebu. Bahkan sebelum kamu jadian yang saya lihat, orang ini tuh telah banyak berkorban terhadap diri kamu. Tapi entah kenapa, justru malah akhir-akhir ini orang ini menjadi berubah sama kamu, tidak respect sama kamu. Bahkan istilahnya yang dulu kata-kata manis yang pernah dia berikan sama kamu, terus juga rasa perhatian yang dulu pernah diluapkan sama kamu, sekarang tidak terlihat jelas dan nyata. Dan di sini yang saya lihat, orang ini sepertinya yang saya lihat, orang ini sedang menginginkan, intinya tuh bukan menginginkan ya, tapi memang dasarnya dari orang ini gitu. Yang saya lihat orang ini tuh berubah karena ada alasan dan maksud lain. Karena orang ini ingin terbang, ingin beralih kepada hubungan yang lebih baru lagi. Yang tentunya di sini saya dapat melihat orang ini tuh tertarik mengenal orang baru. Jadi ya wajar gitu apabila orang ini jadi lebih cuek sama kamu. Karena apa gitu? Ya dia harus bisa membagi hati dia untuk diri kamu dan orang baru. Cuman ya yang saya lihat, yang dia inginkan itu orang ini sebenarnya tuh kayak seolah-olah pengen meninggalkan kamu secara perlahan, tidak ngomong secara langsung. Dan di sini justru yang malah membuat kamu tersiksa adalah dari sifat dia gitu. Karena ya jika dilihat gitu, kamu sudah banyak berkorban sama dia, kamu sudah banyak intinya itu mengorbankan seluruh waktu, jiwa dan hati kamu ini untuk dia. Tapi justru kenapa gitu? Orang ini justru malah seolah-olah di perjalanan cinta kamu ini yang mau ke fase serius, ternyata orang ini justru malah bermain-main, berpetualangan cinta seenak dia, tanpa tahu bagaimana sakitnya kamu, bagaimana perasaan kamu. Dan itu yang membuat kamu sebenarnya cukup tidak terima. Karena apa gitu? Ya, selama saya menjalin hubungan dengan kamu gitu, kamu itu tidak pernah main-main sama sekali. Dan kamu lebih condong itu yang kayak mengkhawatirkan dia gitu. Nih orang itu kenapa? Sakit atau gimana gitu. Nih orang itu sebenarnya saat ini tuh sedang bekerja itu, posisi dia sedang happy, sedang apa atau sedang bagaimana gitu. Kamu selalu memikirkan dia. Tapi entah kenapa justru malah orang ini di pikiran dia itu ada orang lain yang ingin dia perjuangkan lagi, yang ingin dia dapatkan lagi gitu. Karena saya dapat melihat bahwa energi orang ini tuh masih labil, dalam artian ya bisa dibilang usia nih orang itu dewasa, tapi untuk pemikiran ke jenjang yang lebih serius gitu, ya orang ini tuh masih belum bisa. Karena yang saya lihat ya orang ini mungkin gampang bosen gitu. Terlebih juga orang ini tuh tipe orang yang intinya suka lari dari segi permasalahan. Misalnya saat ini tuh sedang terjadi masalah A, orang ini tuh tidak ingin meluruskan, memperbaiki, tetapi malah kayak lari dari kenyataan, minta bener sendiri. Terus juga intinya melemparkan semua kesalahan kepada diri kamu. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini tuh pengen terlalu terlihat benar di mata kamu, sedangkan kamu selalu salah di mata dia. Jadi seperti itu. Terus
sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu rahasia besar yang dia simpan darimu. Jika dilihat dari kartunya, di sini ada kartu Pack of Cup, yang artinya ya sejatinya orang ini tuh saat ini sedang fokus sama satu tujuan, sama satu hal, yaitu ingin mengenal orang baru, ingin membuka hubungan baru bersama orang baru, yang intinya dia berharap mendapatkan imbal balik dari apa yang sudah dia perjuangkan saat ini bersama orang baru, yaitu bisa intinya itu mengenal orang ini lebih dalam. Intinya itu benar-benar bisa mendapatkan pengganti kamu gitu. Cuman ya kamu cuma intinya sih di awal kamu nggak curiga gitu, tapi semakin ke depan kamu merasa ada sesuatu yang aneh dari dia. Contoh saja, misalnya dulu itu dia selalu perhatian sama kamu, tapi sekarang justru rasa perhatian itu tidak pernah kamu dapatkan. Rasa kasih sayang tersebut tidak pernah kamu dapatkan. Justru malah yang saat ini kamu rasakan gitu. Kamu merasa kekhawatiran, ya sebenarnya sih kamu itu orangnya itu kayak semacam peka ya gitu. Jadi kayak kamu sepertinya tuh merasa bahwa energi pasangan kamu saat ini sepertinya ada sesuatu yang sedang dia tutupi gitu. Ada sesuatu yang terjadi itu yang sedang tidak beres gitu. Dan kamu pun juga sepertinya merasa jangan-jangan nih orang itu saat ini bersama orang baru. Cuman gitu, kamu itu bukan tipe orang yang asal nuduh sembarangan tanpa ada alasan dan bukti jelas secara nyata. Jadi kamu lebih memilih diam gitu. Memilih diam sampai berharap ya orang ini tuh biar ngomong sendiri sama kamu gitu. Tapi yang saya lihat orang ini tuh tidak memiliki keberanian untuk diri dia tuh ngomong secara langsung sama kamu, karena ya mungkin dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Terus juga di sini yang saya lihat, padahal sebelumnya kamu itu menaruh harapan yang lebih sama dia. Kamu menaruh, intinya tuh sudah berharap lebih sama dia, yakin bahwa dia itu adalah yang terbaik, orang yang benar-benar nantinya bisa membuat kamu bahagia. Tapi kenapa gitu, setelah seiring berjalannya waktu, justru hal itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan di sini yang saya lihat, rasa kejenuhan sudah tampak di dalam raut wajah kamu. Rasa kegalauan, kegundah-gundalan, rasa kekhawatiran campur aduk jadi satu. Intinya kamu saat ini tuh bener-bener ya tidak bisa menikmati semua aktivitas kamu, karena mungkin ya ulah orang ini sendiri. Ya mungkin kamu dulunya tuh sudah benar-benar serius sama dia, kamu sudah benar-benar yakin bisa bahagia dengan dia. Tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu gitu, orang ini menyia-nyiakan kamu dengan cara lari menuju hubungan yang baru. Tentu membuat kamu itu sangat merasa depresi ya, karena yang sejatinya kamu itu bukan tipe orang yang seperti itu loh gitu. Berarti kalau misalnya kamu sampai benar-benar merasa depresi, ini tingkatnya sudah benar-benar parah gitu. Dan intinya yang ibarat orang sakit itu udah di posisi akut kamunya gitu. Jadi benar-benar ya sembuh pun itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Menerima kehadiran dia kembali, intinya kamu juga masih trauma, masih takut. Jadi intinya masih membuka hubungan baru pun juga kamu masih berpikir dua kali gitu. Karena di sini melupakan proses suatu keindahan yang pernah terjadi, atau kenangan terindah yang pernah terjadi di masa lalu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi ya kayak butuh bener-bener membutuhkan suatu proses pengorbanan, membutuhkan suatu intinya jangka waktu terlebih dahulu. Jadi kayak misalnya orang membutuhkan intinya itu ya sudah gitu, tenangkan aja diri. Ya kalau misalnya menenangkan diri sih bisa gitu, tapi saya yakin gitu kamu itu tipe orang yang benar-benar ya bisa menenangkan diri ketika mungkin banyak teman, tetapi kamu sendiri gitu. Ya saya yakin kamu itu benar-benar yang kayak depresi banget, mengingat-ingat masa kenangan indah yang pernah dia lakukan bersama kamu. Atau mungkin terkadang juga muncul rasa emosi gitu. Karena apa gitu, ya kamu sudah berusaha baik sama dia, tapi kebaikan kamu justru dibalas dengan rasa kekecewaan. Di sini juga Clarissa dapat melihat ya, kayaknya orang ini tuh bener-bener yang kayak tipe orang yang lari lepas tanggung jawab, lepas dari masalah. Yang intinya itu orang ini tuh maunya instan gitu, gak mau ribet. Bener-bener ketika saat ini dia dihadapkan sama suatu problem atau suatu masalah gitu, ya orang ini langsung lari aja seenaknya gitu, tanpa penjelasan, tanpa ingin memperbaiki, bahkan
tanpa adanya unsur untuk yang gini loh. Ya saya mengakui saya salah, saya ingin memperbaiki hubungan ini gitu. Karena ya saya kemarin itu tidak bagus. Orang ini tidak ada itikat sama sekali untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah terjadi. Justru yang saya lihat, sepertinya kamu sendiri yang merasakan memikul beban berat tersebut gitu. Seolah-olah ya semua kesalahan, semua apa yang terjadi itu dilimpahkan semuanya pada diri kamu. Padahal ya namanya manusia itu tidak bisa. Intinya itu dibombardir dengan beruntunnya permasalahan. Sedangkan kamu di sini yang saya lihat nggak cuma mikir masalah dia doang gitu. Banyak masalah lain yang harus kamu selesaikan. Masalah pekerjaan, keluarga, masalah pertemanan, masalah yang lain-lain. Ditambah dibebani lagi sama masalah yang ini. Tentu membuat kamu sangat merasa berat. Dan di sini yang saya lihat, kamu juga jangan terlalu menaruh harapan sama orang ini. Karena yang saya lihat ya, orang ini tuh energi dia untuk bersenang-senang itu masih sangat tinggi. Yang artinya untuk dia bisa benar-benar serius sama kamu, untuk dia benar-benar bisa serius, saya tidak berkata sama kamu aja, maupun dia mencoba membuka hubungan kembali bersama orang baru. Karena ya orang ini yang saya lihat, jiwa senang-senang dia itu masih sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan masih jauh dalam kategori serius gitu. Nanti malah kamu yang merasa capek sendiri, karena yang lebih banyak berkorban itu kamu. Yang lebih banyak, intinya yang lebih banyak meluapkan pikiran itu kamu daripada dia. Sedangkan dia ya merasa santai aja gitu. Kayak seolah-olah itu ya sudah, ini ada masalah, selesaikan sendiri, coba dong dipikir sendiri gitu. Dan tentunya ya kamu membuat kamu itu jadi merasa muak. Jadi intinya tuh merasa ya sudah gitu, saya minta kejelasan dari kamu. Intinya saya ini mau kamu bawa kemana gitu. Kalau misalnya berakhir ya sudah gitu. Jadi jangan seolah-olah yang ngegantung seperti ini itu justru membuat saya tuh jadi semakin kayak muak gitu loh. Kalau misalnya berakhir ya sudah berakhir. Kalau misalnya kamu ada itikat untuk memperbaiki, ya tunjukkan gitu. Bagaimana rasa tanggung jawab kamu untuk memperbaiki segala sesuatu yang terjadi saat ini. Terus terbuka dari kartunya. Di sini terlihat ya dari kartunya, sepertinya orang ini tuh banyak terlalu dulunya gitu ya. Dulunya waktu ketika masih bener-bener hubungannya tuh baik-baik aja sama kamu, orang ini tuh terlalu banyak memberikan harapan terhadap diri kamu. Memberikan harapan apa? Ya kayak seolah-olah mungkin kamu dijanji-janjikan nantinya ingin dinikahi sama dia, ingin membina hubungan rumah tangga. Bahkan intinya itu sesuatu hal yang membuat kamu awalnya tidak yakin tetapi menjadi yakin gitu. Ya karena yang saya lihat, mungkin orang ini tuh diberikan kelebihan yang sebenarnya itu bagus. Untuk intinya itu bisa membuat orang yakin, tapi ya kemampuan dia itu digunakan untuk hal yang tidak bagus. Contohnya tuh jadi manipulatif seperti ini gitu. Karena bener-bener orang ini tuh yang kamu kenal dulu itu sudah berbeda 360 derajat gitu loh. Dan harapan yang dia berikan itu cuma sekedar angan-angan aja gitu. Karena yang saat ini apa gitu, ya hanya rasa kekecewaan dan rasa kesedihan yang kamu alami saat ini. Terus juga di sini saya dapat melihat gitu, orang ini memang sejatinya tuh
tipe orang yang bisa dibilang itu gampang bosenan. Jadi kayak bener-bener ya sudah gitu, gampang bosenan itu dan gak telatenan gitu. Kalau misalnya ini orang itu telaten gitu, tentunya apabila orang ini terjadi suatu masalah gitu, ya bagaimana cara dia itu menyelesaikan masalah ini, bukan malah lari dari tanggung jawab dan seolah-olah melempar semua kesalahan, melempar segala sesuatu yang terjadi itu sama kamu. Dan tentunya di sini membuat kamu justru malah semakin sakit, semakin sedih gitu. Karena ya intinya kamu sudah memperjuangkan apa yang sudah intinya yang harus kamu lakukan, tapi ya orang ini tuh nggak ada imbal baliknya. Justru malah sepertinya orang ini ingin memberikan hati dia untuk orang baru. Dan di sini kamu dapat merasakan suatu kehancuran dari hubungan yang selama ini kamu jalin bersama dia gitu. Di awal indah, tapi di akhir endingnya tuh kurang bagus, yang artinya bener-bener hancur. Ya intinya tuh kayak bener-bener piring yang sudah pecah itu intinya tuh sulit untuk disatukan lagi. Ya begitu pula seperti rasa cinta kamu saat ini gitu. Bener-bener sudah merasa hancur karena kamu kayak seolah itu merasa ditipu sama dia, merasa dihianati sama dia gitu. Jadi kayak bener-bener ya sudah gitu, ini tuh bener-bener diperbaiki sudah tidak bisa. Jadi ya sudah, kamu saat ini kayak bener-bener merenung, menyerahkan semua yang terjadi sama Tuhan. Terus juga di sini kamu juga sebenarnya itu dikala dia berubah itu ada pertimbangan berat di dalam diri kamu gitu. Pertimbangan itu apa sih gitu? Ya yang semula kamu itu yakin, tiba-tiba kayak seolah-olah itu kamu itu mikir gitu. Kayak di dalam benak kamu itu mikir kayak gini. Bener nggak ya apa yang pernah dia janjikan di awal dulu itu akan dia wujudkan gitu? Bener nggak sih gitu apa yang maksudnya janji-janji manis dia dulu yang pernah dia janjikan kepada saya itu nyata dan ingin dia tunjukkan kepada saya gitu. Dan ternyata apa yang kamu pikirkan itu feeling kamu tidak meleset gitu, yang artinya bener-bener ternyata dia main-main gitu, tidak sesuai dengan schedule kamu, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Justru malah ya semakin lama semakin dipertimbangkan, orang itu semakin tidak bagus dan tidak layak untuk kamu perjuangkan. Jadi kayak seolah-olah kamu mikir, ya sepertinya gitu, saya ini sudah salah pilih gitu. Salah pilih, ya sebenarnya bukan salah pilih juga gitu. Karena ini orang ini bener-bener bakat nih orang itu luar biasa, memiliki bakat yang spesial, tapi digunakan untuk sesuatu hal yang tidak bagus. Terus di sini saya juga dapat melihat hari-hari kamu saat ini dipenuhi dengan kegalauan, dengan banyak merenung, banyak sedih. Bahkan yang saya lihat mungkin lebih banyak waktu kamu itu terkurung di kamar. Karena ya kayaknya seolah-olah kamu itu masih bener-bener, kepala kamu masih bener-bener pening, masih berat, masih banyak trauma, masih banyak sakit hati gitu. Ya karena kamu berpikir gitu, saya berharap bertahan, tetapi yang dipertahankan ini loh gitu, kok nggak bisa, kok malah justru kayaknya orang ini tuh seneng-seneng sama orang lain gitu. Itu kan yang membuat kamu cukup bener-bener kesel dan sebal gitu. Karena apa? Ya masa cuma dari diri saja yang mau memperbaiki, sedangkan si dia ini nggak ada sama sekali gitu. Dan itu yang membuat kamu bener-bener yang kayak merenung gitu. Kamu mencoba, ingin mencari solusi, memutuskan gitu, memilih bertahan sama dia atau justru malah meninggalkan gitu loh. Jadi kayak bener-bener kamu pikirkan secara serius. Terus kita lanjutkan lagi untuk di sini teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Oke, di sini ada kartu sensitivity. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Jika dilihat dari kartunya, ya sepertinya kayak hubungan kalian tuh sedang merasa tidak sehat deh. Hubungan kalian tuh kayak bener-bener diem-dieman gitu. Kalau yang saya lihat juga bener-bener kayaknya ada sesuatu dan problem yang sepertinya itu sama-sama saling kalian pendam satu sama lain. Alhasil ya sepertinya membuat kayak hubungan kalian tuh yang semula harmonis, romantis, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi masalah apa-apa, berubah drastis menjadi
saling diem, saling dingin satu sama lain gitu. Dan kamu saat ini tuh kayak bener-bener mikir gitu, apa sih yang sebenarnya kurangnya di aku itu apa, kekurangannya di aku itu apa gitu, lebihnya di kamu itu apa. Karena yang saya lihat ya kayak kamu merasakan gitu bahwa hubungan ini tidak se-enjoy dulu gitu. Karena kayak kamu merasa itu bener-bener ada yang saling saling kalian simpan lah, intinya seperti itu. Dan yang saya lihat di sini tuh kayaknya bener gitu. Kayaknya ada sedang sesuatu hal yang bener-bener itu intinya tuh dia simpan dari pasangan kamu. Dan yang saya lihat itu tentang mungkin masalah kesalahpahaman, miskomunikasi atau mungkin hal lain. Cuman kalau yang ini tuh bener-bener masih bisa diperbaiki dan masih bisa diperjuangkan daripada yang nomor satu. Karena yang saya lihat ya, kayak pasangan kamu ini benar-benar tipe orang yang tidak berani atau tidak memiliki keberanian untuk mungkin menegur kamu, atau mungkin intinya itu benar-benar ngomong secara terus terang tentang apa sih sebenarnya unek-unek dia yang ingin dia sampaikan terhadap hubungan ini gitu. Orang ini tidak memiliki keberanian tersebut. Jadi kayak lebih bawaannya itu kayak cenderung diam gitu, cenderung diam, cenderung yang kayak ya sudah gitu. Kayak orang itu berharap biar kamu itu peka dengan sendirinya gitu loh. Tanpa orang ini tuh menegur dia, tanpa orang ini tuh bener-bener yang kayak nanyain langsung sama kamu tentang keluh kesah, dan tanpa orang ini tuh mengungkapkan isi hati dia yang sesungguhnya terhadap kamu gitu. Jadi kayak berharap ya biar kamu suatu saat peka sendiri aja deh gitu. Padahal jika di sini yang saya lihat, kamu itu bukan tipe orang yang suka seperti itu. Yang artinya itu bukan tipe orang yang suka kode-kodean, bukan tipe orang yang suka main peka-pekaan. Jadi yang kayak harapan kamu itu sebenarnya gini. Apabila di dalam diri kita masing-masing itu ada sesuatu hal atau unek-unek yang intinya itu pengen dijelaskan gitu, ya kayak bener-bener kalian tuh berharap ya biar bisa diungkapkan gitu. Jangan saling pendam satu sama lain. Jadi kayak tujuan kita berhubungan itu apa sih gitu. Kita kan saling terbuka satu sama lain, bukannya malah jadi sembunyi-sembunyian, rahasiaan gitu. Karena yang saya lihat dengan cara seperti itu justru malah tidak memecahkan suatu masalah, justru malah memunculkan masalah baru. Karena bagaimana gitu, ya dengan kalian kayak rahasia-rahasiaan, jadi kayak ada sesuatu yang bener-bener yang kayak disimpan sama pasangan kamu, otomatis kamu kan nanti berpikir yang enggak. Wah, sebenarnya aku ini salahnya apa sih gitu? Sebenarnya ada sesuatu apa sih gitu yang ingin dia sampaikan, atau jangan-jangan ada sesuatu hal lain yang dia simpan gitu. Itu terlihat. Karena keinginan kamu itu tipe orang yang bener-bener transparan. Jadi ya kayak sebisa mungkin setiap ada problem, setiap ada masalah, ya kamu berusaha transparan dengan pasangan kamu gitu. Jadi kayak benar-benar ya saya jujur gitu, saat ini saya merasakan kayaknya hubungan kita itu jadi kayak benar-benar renggang deh gitu. Yuk kalau bisa kita selesaikan yuk gitu. Harapan kamu itu tipe orang yang benar-benar seperti itu, bukan yang malah menghidenkan diri. Kayak seolah-olah itu jadi kayak kamu itu mikir bahwa kayaknya nih orang itu ada yang gak beres gitu. Itu yang membuat jadi kamu berpikir negatif sama dia, yang semula kamu itu berpikir positif sama dia. Jadi yang kayak kamu itu jadi lebih berpikir negatif sama dia gitu. Karena ya dia gak bisa terbuka sama kamu. Jadi kayak kamu itu jadi seolah-olah berkesimpulan seperti itu. Dan di sini yang saya lihat mungkin orang ini tuh tidak memiliki keberanian secara detail untuk benar-benar berani gitu loh. Sebenarnya saya itu ada sesuatu hal yang pengen aku omongkan sama kamu. Jadi kayak orang ini tuh gak memiliki keberanian untuk ngomong langsung sama kamu. Terus coba
Ya, jika dilihat sih dari kartunya saat ini memang terlihat bahwa kondisi situasi asmara dan percintaan kalian tuh kayak bener-bener, kalau dibilang di ujung tanduk sih bukan, tapi kayak lebih ke bener-bener jadi dingin gitu loh. Kayak kamu merasakan suatu ketidaksehatan dari hubungan ini gitu. Karena kamu merasa gitu, kok kayaknya jadi ada jarak dan waktu deh antara kita gitu loh. Jadi kok jadi beda ya gitu. Cuman di sini yang saya lihat kamu lebih berpikir positif sih gitu terhadap hubungan ini yang terjadi saat ini. Cuman yang saya lihat sebenarnya orang ini tuh menyimpan banyak rahasia, menyimpan banyak sesuatu hal yang ingin dia ungkapkan terhadap kamu. Mungkin ya, kayak misalnya kamu itu ada kurangnya di mata dia, atau mungkin ada sesuatu hal tuh yang sebenarnya itu harus kamu perbaiki. Cuman ya mungkin memang orang ini tidak memiliki keberanian untuk benar-benar bisa ngomong transparan secara langsung gitu. Misalnya saja kayak ya kamu itu kalau bisa dihilangkan dong sifat yang ini gitu. Kalau bisa kamu jangan dong terlalu bahas masa lalu aku, atau mungkin gimana gitu. Jadi orang ini tuh sebenarnya banyak sesuatu hal yang ingin berusaha dia omongkan dan dia ungkapkan terhadap diri kamu. Ya cuman orang ini tuh kayak mungkin lebih ke nggak bisa gitu loh. Mungkin dengan alasan dia takut menyakiti perasaan kamu, takut membuat kamu tersinggung, takut bener-bener yang kayak membuat kamu itu jadi sedih gitu. Jadi ya orang ini tuh kedepannya sih cuma berharap ya sudah gitu, biarkan air mengikuti arus air yang mengalir. Jadi kayak bener-bener ya sudah, disitulah nanti saya berharap biar kamu itu lebih peka gitu loh, tahu apa yang sebenarnya saya pikirkan, apa yang saya inginkan gitu. Jadi kayak bener-bener yang seperti itu. Terus juga di sini, padahal di sini yang saya lihat dengan dia bersikap seperti itu, jadi kamu itu jadi lebih insecure gitu loh. Jadi kayak lebih hati-hati, kayak bener-bener waspada gitu. Waspada itu apa? Wah, jangan-jangan kayaknya ada sesuatu yang ditutupi dari dia. Apakah mungkin gitu orang ini tuh intinya sudah nggak sayang lagi sama aku, atau mungkin orang ini tuh punya pilihan baru, atau mungkin jangan-jangan nih orang saat ini sedang berselingkuh atau gimana. Justru malah di dalam pikiran kamu itu jadi kepikiran yang enggak gitu. Karena apa gitu ya, eh intinya tuh kayak bener-bener karena orang ini nggak bisa ngomong transparan sama kamu gitu. Jadi kayak bener-bener kamu jadi berkesimpulan seperti itu. Padahal jika dilihat gitu ya, ya orang ini tuh tipe orang yang intinya tuh maju mundur gitu. Kayak seolah-olah itu sebelumnya sudah dipersiapkan kata-kata untuk ngomong secara tegas sama kamu, ngomong secara langsung gitu tentang keluh kesah dia yang saat ini tuh sedang terjadi, itu pengen diomongkan sama kamu. Tapi setelah bener-bener kayak ngomong langsung sama kamu, atau mungkin telepon langsung sama kamu, atau mungkin intinya bener-bener yang kayak ini ya, ngomong langsung sama kamu, terus kemudian kayak sudah ketemu kamu gitu. Jadi apa yang dia pikirkan itu jadi berantakan gitu. Jadi orang ini jadi mundur, tidak ada keberanian lagi. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu juga intinya masih mencari-cari solusi jalan keluar atas permasalahan yang saat ini dialami. Tapi ketika kamu juga mencoba gitu ya, mencoba intinya mencari solusi dari jalan keluar masalah yang saat ini kamu alami itu, tapi kayak seolah-olah kamu itu berada di jalan buntu gitu, yang artinya itu bener-bener wah ini solusi apa ya yang harus saya ambil gitu, ini jalan keluar apa, itu yang membuat kamu bener-bener jadi stres gitu loh. Karena ya kamu masih ingin berharap besar sama ini orang, dan kamu juga masih ingin lanjut hubungannya sama ini orang gitu. Karena yang saya lihat kamu itu sudah, namanya itu sudah merasa lelah kali ya, namanya itu sama yang namanya kejar-kejaran, sama yang namanya urusan cinta. Jadi yang kayak bener-bener ya kamu itu berharap biar cepet clear, cepet selesai, dan ini tuh biar semakin hari itu semakin baik gitu, bukan malah semakin keruh kayak gini gitu. Terus oke, kartunya terbuka.
Dan di sini sih yang Clarissa lihat ya seolah-olah apabila kayak misalnya itu jadi situasinya jadi kayak dingin kayak gini gitu. Kayak seolah-olah itu jadinya kamu itu kayak dituntut harus memecahkan suatu masalah besar. Yang sebenarnya jika dipikir-pikir masalah ini tuh bukan masalah besar. Yang artinya tuh ya bener-bener masih bisa lah ya. Intinya tuh diperbaiki, masih bisa untuk bener-bener berusaha diutuhkan kembali. Cuman ya kamu saat ini tuh sedang memikirkan bagaimana solusi jalan keluar untuk intinya tuh biar cepat clear, biar cepat selesai, biar apa sih gitu. Ya biar kita coba saling tahu kekurangan masing-masing, apa yang disuka dari apa yang tidak disuka dari kamu, apa yang tidak disuka dari dia, itu biar cepat-cepat ininya biar cepat-cepat terbuka. Dan apabila sudah terbuka kan jadi enak gitu loh. Jadi intinya kamu bisa mengoreksi gitu. Kurangnya aku ini apa sih, lebihnya aku ini apa gitu. Apa sih yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya hilangkan. Itu jadi tahu daripada yang harus diam-diaman kayak gini tuh yang membuat kamu cukup kesal gitu loh. Terus juga di sini ada kartunya King of Swords yang artinya itu kartu bagus sebenarnya di sini. King of Swords itu adalah ya orang ini tuh orang yang benar-benar mungkin ya seperti yang saya singgung tadi di awal. Mungkin orang ini tidak memiliki kehebatan untuk maksudnya itu meluapkan isi hati dia yang sesungguhnya terhadap kamu. Jadi yang kayak benar-benar ya orang ini tuh duduk manis aja, berharap sama Tuhan, berharap keajaiban itu datang. Biar apa gitu? Ya, kamu biar tahu sendiri gitu, biar kamu itu peka sendiri. Padahal kamu itu bukan tipe orang yang intinya tuh peka dalam hal kode-kodean. Dalam artian tuh ya sudah gitu. Apabila ada sesuatu hal yang sekiranya membuat kamu tidak nyaman dan tidak suka gitu, ya sudah omongkan secara transparan. Jangan sampai dibikin suatu rahasia-rahasia yang seperti ini yang membuat kamu itu jadi benar-benar tersiksa kali ya. Karena ya mungkin dulu itu kamu menjalin hubungan tuh secara enjoy, secara lepas, tertawa, bercanda itu juga lepas. Jadi sekarang itu jadi yang kayak lebih kecuek gitu loh. Ngobrol pun juga singkat-singkat karena merasakan suatu kecuekan gitu loh. Karena di benak masing-masing itu saling menyimpan dan memendam perasaan masing-masing. Perasaannya sebenarnya tuh ingin diluapkan secara bersama gitu. Cuman di sini sih yang saya lihat ya entah cepat atau lambat orang ini mampu menjelaskan gitu. Yang artinya tuh dan di sini kamu juga harus dituntut apabila mungkin pasangan kamu tidak memiliki keberanian, tidak memiliki keberanian untuk benar-benar intinya tuh bisa tidak memiliki keberanian untuk intinya tuh mengungkapkan isi hati yang sesungguhnya terhadap kamu ya berarti kamu dituntut untuk benar-benar bisa apa ya intinya tuh bisa yang kayak gini loh. Oke, eh, saya harus mancing kamu dengan cara mungkin sedikit mendekati dia untuk biar bisa mulut dia tuh terbuka, mengutarakan isi hati dia yang sesungguhnya. Tapi dengan cara yang benar-benar sabar, yang pelan, jangan yang kayak benar-benar frontal langsung. Ini kamu kenapa sih sebenarnya diam-diam gitu? Kamu kenapa sih kok jadi berubah gitu? Nah, jadi orang ini jadi lebih takut lagi, tidak memiliki keberanian kalau misalnya kamu berkata secara tegas dan kasar seperti itu. Jadi benar-benar ini orang itu walaupun dia itu mungkin apabila dia seorang laki-laki ya orang itu memiliki sisi sensitif, memiliki sisi intinya itu kelembutan yang tidak sewajarnya laki-laki. Jadi benar-benar harus mungkin harus dengan kata-kata yang benar-benar lembut gitu, harus benar-benar sesuatu hal tuh yang intinya biar menyentuh di hati dia lah ya gitu. Jadi kayak bener-bener nantinya tuh orang ini biar bisa ngomong secara tegas sama kamu gitu tentang apa yang disembunyikan. Kalau misalnya ini masih menjadi rahasia ya saya yakin gitu semakin hari semakin lama ya nggak semakin membaik, justru malah di dalam pikiran kamu jadi semakin terbebani gitu. Kamu nggak bisa lepas bercanda seperti dulu, kamu nggak bisa bener-bener nggak bisa apa ya intinya tuh nggak bisa se-enjoy dulu lagi gitu loh ngejalin hubungan karena ya ada sesuatu yang masih belum bisa terpecahkan gitu. Karena ya intinya tidak ada itikat untuk saling menegur satu sama lain gitu. Jadi kayak semakin lama akan menjadi rahasia, semakin lama semakin dingin. Jadi seperti itu. Terus sekarang kita lanjut lagi.
Untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3, oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Oke, kalau yang nomor 3 ini yang saya lihat rahasia besar yang dia sembunyikan dari kamu. Kalau di kartu yang nomor 3 ini yang saya lihat, ya bener-bener kayak antara kamu dan dia itu jadi ada batasan gitu. Karena yang saya lihat ya, kayaknya orang ini tuh sedang ini bener-bener kayak bersama orang yang baru. Ingin kayak bener-bener itu seolah-olah meninggalkan kamu secara perlahan, tapi kayak bener-bener tanpa membuat kamu itu jadi kayak bener-bener curiga. Jadi kayak ya orang ini sejatinya tuh masih menjalin komunikasi sama kamu gitu. Tapi kayak bener-bener energi orang ini itu sudah bener-bener sudah tidak sesuai dengan apa yang dulu gitu. Jadi kayak bener-bener terasa banget sisi perubahan dari dia. Bahkan di sini yang saya lihat, ketika kamu itu pada saat ini merasa sayang-sayangnya sama dia, merasa bener-bener cinta-cintanya sama dia, merasa nggak ingin ditinggalkan sama dia. Tapi justru malah saya melihat di sini energi orang ini tuh seolah-olah cuek secara perlahan, dingin secara perlahan, yang artinya cepat atau lambat pelan-pelan gitu. Kayaknya seolah-olah orang ini ingin menjauhi kamu. Ingin menjauhi kamu dengan alasan dan tujuan itu ingin membuka hati bersama orang yang baru gitu. Padahal di sini jika dilihat ya, orang ini energinya itu di awal tuh bener-bener yang kayak seolah-olah itu ya meyakinkan kamu gitu bahwa saya ini nantinya bisa membahagiakan kamu. Tapi bener-bener setelah yang saya lihat ya, setelah kamu jatuh pada kenyamanan dia, setelah kamu memberikan semua hati kamu untuk dia, justru malah yang saya lihat orang ini jadi orang yang keras, gampang marah-marah, gampang emosi, lebih frontal. Dan intinya itu komunikasi pun jadi jarang. Padahal dulu yang saya lihat, orang yang sering-sering menghubungi kamu itu adalah dia. Terus juga di sini Clarissa juga dapat melihat gitu ya. Orang ini juga sepertinya dulu itu penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesabaran. Tapi entah mengapa, seiring berjalannya waktu, kamu merasakan bahwa orang ini tuh jadi lebih keras, sekeras batu gitu loh. Dan energi cinta dia yang dulu itu menyala-nyala sekarang jadi kayak lebih meredup gitu. Di saat bener-bener kamu itu saat ini sedang bener-bener mencintai dia, sayang-sayangnya sama dia gitu. Kamu berpikir, kok kenapa sih gitu? Di saat saya seperti ini, dikala saya sayang sama kamu, tapi kok malah kayaknya kamu ingin lari dari aku, ingin menjauh dari aku gitu. Kamu mencoba bertanya sama dia, tapi dia selalu mengelak, seolah-olah mengalihkan suatu pembicaraan. Terus di sisi lain gitu, kamu gak ingin ditinggalkan sama dia. Kamu gak ingin intinya tuh bener-bener disakiti seperti apa yang pernah kamu rasakan dulu gitu. Kamu gak ingin seperti itu gitu. Tapi inilah faktanya gitu. Orang ini bener-bener yang saya lihat sudah bener-bener berubah. Seolah-olah orang ini ingin lari. Ingin lari meninggalkan kamu. Ingin lari menjauh dari kamu. Benar-benar ingin menghindar dari kamu dengan alasan dan maksud lain. Dia sudah mendapatkan seseorang mungkin ya, yang menurut dia itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena yang saya lihat, godaan terbesar orang ini adalah orang ini tuh gampang tergoda gitu loh. Gampang tergoda, gampang tergiur. Dan alhasil komitmen yang sudah kalian buat dulu itu jadi luntur sia-sia. Jadi kayak sudah tidak berlaku lagi gitu. Padahal dulu yang buat komitmen dia sendiri. Yang intinya tuh yang berkata kita gak boleh mengingkari komitmen satu sama lain itu dia. Tapi kenapa gitu? Setelah kamu merasa sayang-sayangnya sama dia, merasa cinta-cintanya sama dia gitu,
orang ini justru seolah-olah itu ingin lari dari kenyataan dari kamu gitu. Mulai dari komunikasi jadi jarang. Terus juga yang saya lihat, orang ini juga sudah berubah. Yang dulu lembut sekarang lebih keras sama kamu, gampang emosi. Jadi kayak seolah-olah itu nggak ingin lama-lama teleponan sama kamu. Teleponan pun juga pengennya tuh singkat-singkat gitu, kayak sekedar si hello gitu loh, kayak sekedar cuma itu aja. Terus ada kartu Wheel of Fortune, Connect of Cup. Terlihat dari kartunya sepertinya orang ini tuh ingin memberikan hati dia ini untuk, ini sama ya seperti yang nomor satu, cuman energinya berbeda. Ingin lari dari kenyataan dan ingin memberikan hati dia untuk orang baru. Sebenarnya kamu saat ini pun juga sepertinya sudah merasa gitu, bahwa sepertinya di dalam hubungan kamu saat ini tuh ada pihak lain yang dia pikirkan selain kamu. Di sini kamu dapat merasakan hal-hal tersebut gitu. Karena jika dipikir-pikir, ya orang ini tuh selalu, ketika mungkin ya orang ini tuh tidak menghubungi kamu dan kamu mencoba menghubungi dia duluan gitu. Kayaknya itu kayak orang ini tuh selalu mengelak gitu loh. Kayak seolah-olah itu nggak ngangkat telepon kamu. Kayak seolah-olah itu benar-benar ingin menghindar dari kamu gitu. Dan dari situlah sisi curiga dari kamu itu muncul gitu. Jadi kayak benar-benar muncul tuh kayak gini. Ya, ini apa benar ya gitu. Ini orang itu benar-benar saat ini, ataukah dia sudah memiliki pendampingku, atau mungkin orang ini sudah memiliki orang baru atau bagaimana. Karena kamu merasakan suatu kejanggalan yang dulu tidak pernah dialami orang ini, jadi orang ini jadi berbeda gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat, apa sih sebenarnya yang dia inginkan gitu. Ya kayak orang itu sebenarnya ingin date gitu. Ingin benar-benar mengakhiri hubungan dengan kamu, tetapi dengan cara sopan dan pelan gitu loh. Secara perlahan. Justru itu yang membuat kami itu sebenarnya itu benar-benar tidak terima gitu. Jadi kenapa dikala orang ini sudah ngebuat kamu nyaman, sudah benar-benar ngebuat kamu jatuh cinta sama dia gitu, tapi orang ini malah dengan seenak dia gitu, malah ingin melepas kamu gitu. Ini kan nggak fair gitu. Ini nggak etis gitu. Benar-benar kayak, loh kenapa gitu? Apa salah saya gitu? Apa kurangnya saya gitu? Kok tiba-tiba dengan seenak mulut kamu, seolah-olah kamu ingin menjemput hubungan baru dan lari meninggalkan aku gitu. Karena ya mungkin orang ini tuh kelemahan terbesar dia itu mudah tergoda gitu loh. Jadi apabila orang ini tuh melihat sesuatu yang lebih, mungkin ya lebih itu mungkin lebih baik dari kamu, atau mungkin lebih, intinya lebih lebih good lah ya, lebih good dari kamu, ya orang ini gampang tergoda gitu. Ini sudah tabiat dan susah untuk dihilangkan gitu. Misal pun orang ini menjalin hubungan bersama orang yang baru gitu, ya saya yakin apabila nantinya ada seseorang itu yang mungkin lebih baik daripada orang yang dia kenal sekarang gitu, ya saya percaya orang ini tuh bakal lari lagi gitu. Karena ya sih yang saya lihat, orang ini gampang tergoda. Terus juga di sini yang saya lihat, memang orang ini tuh sejatinya tuh kayak bener-bener pengen meninggalkan kamu, tetapi tuh intinya kayak istilahnya secara halus itu pengen meninggalkan kamu itu secara sopan.
Padahal kamu jika dipikir, kamu sudah mempertimbangkan dia loh gitu. Kamu sudah mempertimbangkan dia untuk intinya kedepannya banyak hal yang ingin kamu lakukan bersama dia. Banyak sesuatu hal tuh yang benar-benar ingin kamu wujudkan bersama dia. Misalnya berumah tangga, misalnya juga memiliki anak dari dia, ataupun ingin hidup bahagia bersama dia. Tapi entah kenapa gitu, setelah orang ini berubah seperti ini, jadi kamu sudah tidak mampu lagi membayangkan masa depan. Bahkan kamu hanya melihat sisi gelap gitu loh. Karena ya masa depan kamu sejatinya sudah dihancurkan sama dia. Terus juga di sini ada kartu Wheel of Fortune, ya buat kamu sih sabar gitu. Yakin bahwa roda cinta ini terus berputar, yang artinya tidak selamanya kamu berada di posisi merah, tidak selamanya kamu berada di posisi bawah. Ada kalanya nanti kamu akan dijemput sama seseorang yang benar-benar niat dan tulus ingin memperjuangkan kamu, ingin memiliki kamu seutuhnya, dan benar-benar bisa membuat kamu bahagia. Bukan malah membuat kamu bahagia di depan tapi menderita di akhir, bukan seperti itu. Terus juga di sini kamu seolah-olah itu merasa bahwa kebaikan kamu selama ini tuh sudah dimanfaatkan sama ini orang gitu. Ya, karena saya dapat melihat gitu bahwa kamu selama ini sudah intinya sudah percaya betul sama dia, sudah yakin sama dia, yakin bahwa orang ini tuh tidak akan macam-macam sama kamu. Orang ini tuh tidak akan intinya tuh berbuat yang aneh-aneh sama kamu gitu. Karena ya kamu sudah percaya sama dia, kamu sudah menaruh harapan sama dia gitu. Tentunya ya masa mungkin gitu seseorang yang sudah aku anggap baik, seseorang yang sudah aku anggap intinya calon lah nantinya gitu, masa ya mungkin mengkhianati aku? Tapi ternyata gitu, pada kenyataannya justru malah kenyataan seperti itu yang membuat kamu jadi kayak benar-benar kesal. Benar-benar amarah kamu itu meluap-luap karena kamu merasa bahwa kebaikan kamu, kepercayaan kamu, hal-hal yang baik dari kamu itu kayak seolah-olah dimanfaatkan sama dia. Padahal kamu gak pernah sama sekali tujuan ingin memanfaatkan dia gitu. Terus rahasia besar yang dia simpan darimu. Oke. Di sini terlihat ya bahwa sepertinya ya kamu itu banyak dijanjikan kata-kata manis, kata-kata indah sama dia. Bahkan sampai-sampai kamu percaya sama dia. Itu kan yang artinya ya jiwa orang ini untuk meyakinkan kamu dulu itu sangat tinggi. Sampai-sampai kamu percaya sama dia, menaruh semua harapan kamu itu sama dia. Padahal gitu, setelah seiring berjalannya waktu, justru kamu sudah tidak bisa lagi menatap keindahan dan kebahagiaan ini. Justru malah ditukar dengan rasa ketakutan dan kekecewaan yang seperti ini, yang membuat kamu jadi semakin terbebani. Seolah-olah ya sudah kayak semangat kamu untuk menatap cinta itu sudah tidak ada lagi. Karena di dalam hati kamu itu saat ini tuh tertanam rasa kebencian, rasa ketakutan, yang artinya kamu jadi gak yakin dan percaya lagi sama yang namanya cinta yang tulus, janji suci, janji apalah gitu. Karena ya rasa kepercayaan kamu akan cinta tersebut dihancurkan sama orang ini. Dan di sini yang saya lihat, ya kamu merasa bahwa cinta kamu saat ini tuh layaknya itu digantung gitu. Karena apa? Ya kamu sudah intinya memberikan semua harapan kamu untuk orang ini, tapi kenapa gitu? Justru malah orang ini tuh seolah-olah itu kayak sudah tidak bisa lagi diharapkan gitu. Justru malah seolah-olah itu ya syukur-syukur kalau kamu meninggalkan saya gitu. Jadi kayak tanpa susah payah saya harus meninggalkan kamu. Jadi seperti itu. Tapi tenang gitu, di sini ambil saja hikmahnya. Saya yakin cepat atau lambat itu akan ada seseorang itu yang merubah taraf cinta kamu. Yang semula tidak bagus itu akan menjadi bagus gitu.
Dan yang saya lihat di sini pesan buat kamu untuk apabila nantinya ada orang baru yang benar-benar mau dekat sama kamu, mau memperjuangkan sama kamu, saran dari saya sih lebih baik jangan terlalu buru-buru terlebih dahulu. Jangan kenalannya itu cepet-cepet seperti yang kemarin gitu. Lebih baik benar-benar kenali dia terlebih dahulu. Karena apapun yang dilalui dengan proses, saya yakin akan mendapatkan hasil yang bagus dan memuaskan daripada dilakukan secara terburu-buru. Terus juga di sini yang saya lihat untuk saat ini lebih baik tenangkan aja diri kamu gitu. Kemudian cari solusi jalan terbaik. Dan kamu juga intinya jangan terlalu lagi berharap sama dia. Karena apa sih gitu, yang kamu harapkan itu juga tidak mengharapkan kamu. Yang justru kayak kedepannya itu kamu justru malah nantinya bisa dibuat permainan sama dia. Lebih baik saran dari saya sih, eh hati kamu itu bener-bener apa ya, bener-bener yang kayak tenangkan aja gitu. Setelah hati kamu benar-benar merasa tenang gitu, bolehlah untuk kamu itu membuka hati kamu untuk orang baru. Cuman ya lebih insecure aja, lebih hati-hati ke depannya. Jangan sampai salah pilih dan terjatuh pada lubang yang sama. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi buat teman-teman yang ingin personal reading, silahkan ya, semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan notifikasinya biar ketika Clarissa upload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Ditunggu readingan selanjutnya. Dadah.